Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 111 sampai 115. Ketika mengalami siksaan-siksaan batin itu, dalam pengakuan dosa, aku mempersalahkan diriku atas hal-hal yang amat kecil. Imam begitu heran bahwa aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih berat. Maka ia berkata kepadaku, "Suster, kalau selama dirundung penderitaan-penderitaan itu, engkau setia seperti itu kepada Allah, itulah tanda nyata bagiku bahwa Allah menopangmu dengan rahmat khusus, dan adalah baik bahwa engkau tidak memahaminya." Bagaimanapun, sungguh aneh bahwa para bapak pengakuan tidak dapat memahamiku atau tidak membuat hatiku merasa tenang sehubungan dengan masalah-masalah itu, sampai aku berjumpa dengan Pastor Andras dan kemudian dengan Pastor Sopoko. Beberapa patah kata mengenai pengakuan dosa dan bapak pengakuan. Aku hanya akan berbicara mengenai apa yang telah kualami dan apa yang sudah terjadi dalam jiwaku sendiri. Ada 3 hal yang menghalangi jiwa memetik manfaat dari pengakuan dosa dalam masa-masa istimewa ini. Pertama, kalau bapak pengakuan tidak begitu memahami cara kerja Allah yang luar biasa, dan kalau ia merasa heran ketika suatu jiwa mengungkapkan kepadanya misteri-misteri agung yang dikerjakan Allah di dalamnya. Keheranan seperti itu membuat jiwa yang peka menjadi gemetar, dan ia tahu bahwa bapak pengakuan ragu-ragu untuk memberikan pendapatnya. Dan kalau ia tidak tahu akan hal ini, ia pun tidak akan merasa lega. Tetapi sesudah pengakuan dosa itu, ia malah akan lebih ragu-ragu daripada sebelumnya, sebab ia akan merasa bahwa bapak pengakuan berusaha menenteramkan jiwanya, sedangkan ia sendiri tidak yakin. Atau lagi, seperti pernah aku alami, ada bapak pengakuan yang karena tidak mampu menyelami sejumlah misteri jiwa, enggan mendengarkan pengakuan dosa dan memperlihatkan ketakutan tertentu ketika jiwa itu menghampiri kamar pengakuan. Bagaimana jiwa yang berada dalam keadaan seperti itu akan beroleh ketenangan dalam kamar pengakuan kalau ia telah menjadi terlalu peka terhadap
setiap kata yang diucapkan oleh imam? Menurut pendapatku, pada saat-saat jiwa mengalami pencobaan yang begitu khusus yang dikirim oleh Allah, imam, kalau ia sendiri tidak memahami jiwa itu, hendaknya menuntunnya kepada seorang bapak pengakuan yang berpengalaman dan terlatih. Atau bisa juga ia sendiri hendaknya mencari terang untuk memberikan kepada jiwa itu apa yang diperlukannya, daripada menolak mentah-mentah pengakuan dosanya. Sebab dengan cara itu ia menempatkan jiwa tersebut dalam bahaya yang besar, dan lebih dari satu jiwa bisa meninggalkan jalan yang menurut kehendak Allah harus ditempuh oleh jiwa itu. Hal ini sangat penting karena aku sendiri sudah mengalaminya. Aku sendiri mulai goncang meskipun aku memperoleh anugerah-anugerah khusus dari Allah, dan meskipun Allah sendiri meyakinkan aku tetap ingin memiliki juga meterai gereja. Kedua, kalau bapak pengakuan tidak mengizinkan jiwa mengungkapkan diri dengan terus terang dan menunjukkan ketidaksabaran, dalam situasi demikian, jiwa itu lalu membisu dan tidak mengatakan apa-apa yang seharusnya ia katakan. Dan karenanya, ia tidak memetik manfaat apapun. Lebih buruk lagi, kalau bapak pengakuan tanpa sungguh mengenal jiwa itu mulai mengujinya. Dengan demikian, ia tidak hanya tidak membantu jiwa itu, tetapi malah merugikannya. Jiwa itu sadar bahwa bapak pengakuan tidak mengenal dirinya, sebab ia tidak mengizinkan dia membuka diri sepenuhnya, baik dalam kaitan dengan rahmat maupun dalam kaitan dengan kepapaannya. Dengan demikian, ujian itu tidak sesuai. Aku telah mengalami sejumlah ujian yang membuat aku tertawa geli. Aku ingin mengungkapkannya lebih baik sebagai berikut. Bapak pengakuan adalah dokter jiwa. Bagaimana seorang dokter dapat memberikan obat yang tepat kalau ia tidak tahu jenis penyakitnya? Tak mungkin ia mampu berbuat demikian, karena bisa terjadi di satu pihak obat itu tidak akan menghasilkan buah yang diinginkan, atau di lain pihak obat itu akan terlalu kuat dan akan memperparah penyakitnya. Dan kadang-kadang janganlah Allah mengizinkannya, bahkan mengakibatkan kematian. Aku berbicara berdasarkan pengalamanku sendiri, sebab dalam beberapa hal Tuhan sendirilah yang langsung menopang aku. Ketiga,
Kadang-kadang juga terjadi bahwa Bapak pengakuan menyepelekan hal-hal kecil. Tidak ada yang kecil dalam kehidupan rohani. Kadang-kadang hal yang tampaknya tidak penting akan menyingkapkan suatu masalah yang memiliki konsekuensi besar. Dan bagi Bapak pengakuan, hal-hal kecil itu akan menjadi ibarat seberkas sinar yang membantu dia mengenal jiwa itu. Banyak nilai rohani tersembunyi dalam hal-hal kecil. Suatu bangunan yang megah tidak pernah akan muncul kalau kita menolak batu bata yang kecil-kecil. Allah menuntut kemurnian besar dari jiwa-jiwa tertentu, dan karena itu Ia memberi mereka pengetahuan yang lebih mendalam tentang kepapaannya sendiri. Diterangi oleh sinar dari atas, jiwa dapat mengenal dengan lebih baik apa yang berkenan di hati Allah dan apa yang tidak. Kesadaran akan dosa bergantung pada tingkat pengetahuan dan terang yang ada di dalam jiwa. Hal ini juga berlaku untuk kekurangan-kekurangan. Meskipun jiwa mengetahui bahwa hanyalah dosa dalam arti sempit yang menuntut sakramen tobat, tetapi bagi suatu jiwa yang mengupayakan kesucian, hal-hal yang sangat kecil itu sangat penting. Dan Bapak pengakuan tidak boleh memandangnya remeh. Kesabaran dan keramahan Bapak pengakuan membuka jalan menuju rahasia-rahasia jiwa yang paling dalam. Sungguh, tanpa sadar, jiwa akan mengungkapkan kedalamannya yang bukan alang kepalang dan merasa lebih kuat serta lebih tangguh. Ia akan bertempur dengan keberanian yang lebih besar dan berusaha mengerjakan tugas dengan lebih baik. Sebab ia tahu ia harus memberikan pertanggungjawaban tentang semua itu. Aku ingin menyebut satu hal lagi sehubungan dengan Bapak pengakuan. Adalah tugas Bapak pengakuan untuk kadang-kadang menguji, mencobai, memeriksa, mempelajari apakah ia sedang berhadapan dengan jerami, dengan besi, atau dengan emas murni. Masing-masing dari ketiga tipe jiwa ini membutuhkan bentuk latihan yang berbeda. Bapak pengakuan harus, dan ini mutlak perlu, memberikan penilaian yang tepat tentang masing-masing jiwa untuk mengetahui seberapa berat beban yang dapat ia tanggung untuk waktu-waktu tertentu, dalam situasi tertentu, atau dalam situasi khusus. Untuk aku sendiri, sesudah banyak pengalaman negatif, dan ketika aku tahu bahwa aku tidak dipahami, aku tidak lagi membeberkan isi jiwaku
atau membiarkan ketentramanku dikacaukan. Tetapi hal ini terjadi hanya ketika semua rahmat sudah disampaikan kepada penilaian seorang bapak pengakuan yang bijaksana, terlatih, dan berpengalaman. Kini, aku tahu apa yang harus kulakukan dalam hal-hal tertentu. Dan lagi, aku ingin menyampaikan 3 kata kepada jiwa yang ingin teguh memperjuangkan kesucian dan memetik buah, yakni manfaat dari pengakuan. Kata pertama, ketulusan dan keterbukaan penuh. Kalau suatu jiwa tidak tulus dan tidak terbuka, bahkan seorang bapak pengakuan yang paling suci dan paling bijaksana pun tidak dapat dengan paksa menumpahkan kepadanya apa yang ia inginkan. Jiwa yang tidak tulus dan tidak jujur menghadapi bahaya besar dalam kehidupan rohaninya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak akan memberikan dirinya pada tingkat yang tinggi kepada jiwa seperti itu. Sebab ia tahu bahwa jiwa itu tidak akan memetik manfaat dari rahmat istimewa itu. Kata kedua, kerendahan hati. Jiwa tidak akan memetik manfaat sebagaimana mestinya dari sakramen pengakuan kalau ia tidak rendah hati. Kesombongan membelenggu jiwa di dalam kegelapan. Jiwa itu tidak tahu dan tidak ingin memeriksa dengan cermat betapa memprihatinkan kepapaannya. Ia mengenakan topeng dan menghindari segala sesuatu yang dapat menyembuhkan dia. Kata ketiga, ketaatan. Suatu jiwa yang tidak taat tidak akan memperoleh kemenangan. Bahkan juga kalau Tuhan Yesus sendiri secara pribadi yang mendengarkan pengakuan dosanya. Bapak pengakuan yang paling berpengalaman pun tidak akan mampu memberikan pertolongan apapun kepada jiwa seperti itu. Jiwa yang tidak taat menjerumuskan diri kepada kemalangan yang besar. Ia tidak akan memperoleh kemajuan menuju kesempurnaan. Juga tidak akan berhasil dalam kehidupan rohani. Allah melimpahkan rahmat-Nya dengan sangat murah hati kepada jiwa. Tetapi jiwa itu haruslah jiwa yang taat. Oh, betapa menyenangkan madah-madah yang mengalir dari jiwa yang menderita. Seluruh surga bersuka cita atas jiwa seperti itu, khususnya ketika ia disentuh oleh Allah. Dengan suara yang menyayat hati, ia melakukan kerinduannya akan Allah. Luar biasa keindahannya, sebab ia datang dari Allah.
Jiwa itu berjalan melintasi rimba kehidupan, terluka karena cinta akan Allah. Dengan terpincang-pincang, ia menapaki tanah. Sesudah keluar dari penderitaan-penderitaan ini, jiwa itu sungguh-sungguh rendah hati. Kemurnian jiwanya luar biasa, tanpa harus berpikir-pikir seperti biasanya. Ia mengetahui dengan lebih baik apa yang harus ia laksanakan pada saat tertentu dan apa yang harus ia hindarkan. Ia dapat merasakan sentuhan rahmat yang paling halus sekalipun, dan ia sangat setia kepada Allah. Dari jauh, ia sudah mengenali Allah dan terus-menerus bersukacita dalam Dia. Dengan sangat cepat, ia menemukan Allah dalam jiwa-jiwa lain dan dalam lingkungan pada umumnya. Jiwa itu sudah dimurnikan oleh Allah sendiri. Allah, Roh yang murni, mengantar jiwa itu kepada suatu kehidupan yang sungguh-sungguh rohani. Allah sendiri sudah mempersiapkan dan memurnikan jiwa itu. Artinya, ia telah membuat dia mampu bersatu erat dengan dirinya. Dalam penyerahan diri penuh cinta, jiwa itu bersatu dengan Tuhan secara rohani. Ia berbicara kepada Allah tanpa perlu mengungkapkan diri lewat indera. Allah memenuhi dia dengan terangnya. Budi yang telah diterangi dapat melihat dengan jelas dan dapat membedakan berbagai tingkat kehidupan rohani. Ia menyadari keadaan itu ketika kesatuannya dengan Allah belum sempurna. Di sana, indera terlibat, dan dengan salah satu cara, roh berpaut pada indera, bergairah, bersemangat, yakin, tetapi belum sempurna. Masih ada kesatuan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dengan Allah, yakni kesatuan intelektual. Di sini, jiwa lebih terbebas dari ilusi. Hidup rohaninya lebih murni dan lebih mendalam. Dalam suatu kehidupan di mana indera terlibat, bahaya ilusi lebih besar. Baik bagi jiwa maupun bagi Bapa pengakuan, kewaspadaan harus memainkan peran yang lebih besar. Ada saat-saat ketika Allah mengantar jiwa itu kepada suatu keadaan yang murni rohani. Semua indera memudar dan tampak sudah mati. Jiwa sangat erat bersatu dengan Allah. Ia tenggelam dalam kealahan. Pengetahuannya lengkap dan sempurna. Tidak sporadis seperti sebelumnya, tetapi total dan mutlak. Ia bersukacita karena hal ini. Tetapi aku ingin berkata lebih lanjut tentang saat-saat pencobaan
pada saat-saat seperti itu, Bapak pengakuan harus memiliki kesabaran terhadap jiwa seperti itu. Dan jiwa itu harus memiliki kesabaran yang bahkan lebih besar terhadap dirinya sendiri. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.